Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah malla nabiyada ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan mahasiswa, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga segala aktivitas kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, serta Allah jauhkan kita daripada segala mara bahaya. Bersalawat dan salam kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para mahasiswaku sekalian, kita melanjutkan kuliah kita, kuliah bimbingan dan konseling. Saat ini kita mengkaji apa fungsi bimbingan konseling itu. Menurut Hallen, bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik, yang tujuannya agar masing-masing siswa dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Adapun fungsi bimbingan konseling diantaranya yaitu, yang pertama, fungsi BK ini adalah fungsi pemahaman. Artinya apa? Bimbingan dan konseling akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak tertentu sesuai dengan pengembangan peserta didik. Jadi, siswa akan memahami tentang kelemahannya, siswa akan memahami tentang gejala yang dialami, siswa akan memahami bagaimana dan apa faktor penghambat yang sedang dialaminya, dan siswa akan memahami daripada dilema yang dia alami setelah diberikan pemahaman oleh guru BK-nya. Sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi pencegahan. Maksudnya adalah bimbingan dan konseling akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya seorang siswa dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang dapat mengganggunya, menghambatnya, atau menimbulkan kesulitannya, atau menimbulkan kerugian dalam proses perkembangannya. Jadi BK itu sebenarnya mencegah seorang murid, mencegah seorang siswa daripada sesuatu hal yang akan merusak dirinya, menghindarkannya daripada permasalahan yang mungkin timbul, permasalahan yang akan mengganggunya, permasalahan yang akan menghambatnya, permasalahan yang bisa menyulitkannya, permasalahan yang bisa merugikan seluruh aspek dalam dia belajar. Itu fungsi yang kedua. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Artinya, pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh siswa. Jadi, pelayanan bimbingan dan konseling berusaha membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa, baik dalam sifatnya, jenisnya, maupun bentuknya. Wah, ini fungsi ini luar biasa. Dengan adanya BK, bimbingan konseling, seluruh masalah yang dihadapi oleh peserta didik, baik dari jenis masalah, sifat masalah, bentuk masalah, dapat terselesaikan oleh bimbingan dan konseling. Jadi bagaimana bimbingan konseling ini? Perlu enggak? Urgen enggak? Urgen, perlu, penting. Itu asas yang ketiga. Sementara fungsi BK yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan ini artinya adalah bimbingan dan konseling akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi yang dimiliki oleh seorang siswa dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah,
mantap dan berkelanjutan. Dengan adanya pembelajaran BK, dengan adanya guru BK, maka terpeliharalah sifat positif yang ada dalam siswa, terarahlah potensi yang ada dalam siswa mantap dan berkelanjutan. Nah, jadi inilah semakin urgen daripada BK tadi, fungsinya sangat luar biasa. Sedangkan fungsi yang kelima adalah fungsi advokasi. Maksudnya bimbingan dan konseling akan menghasilkan advokasi, atau dengan bahasa lain pembelaan terhadap siswa dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Nah, jadi fungsi advokasi ini pembelaan terhadap siswa ya dalam proses pengembangan potensinya secara optimal. Artinya dia diberikan kebebasan untuk berkembang, kita berikan kebebasan untuk meninggikan potensinya tanpa kita menghakiminya. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa dijabarkan seluas-luasnya. Yang pertama tadi fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi pengentasan, yang keempat fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang kelima adalah fungsi advokasi. Mudah-mudahan kawan-kawan semua yang menjadi guru BK nanti bisa memfungsikan dirinya sebagaimana fungsi guru BK yang seharusnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.